kalau emang ternyata Lesti mempercayakan aku lagi, ya paling ya itu tantangan lagi kayak tadi aku udah sempat singgung, karena lamarannya yang alhamdulillah udah memenuhi ekspektasi orang, berarti kan aku harus bikin lagi nih, grafiknya naik lagi. Ya, luar biasa lega, luar biasa bersyukur karena banyak hal yang terjadi hari itu. Mulai dari kepercayaan Lesti, mulai dari tanggapan dan respon orang-orang terhadap baju tersebut. Terus ternyata saya sendiri juga alhamdulillahnya puas, walaupun menjadi beban lagi kalau misalnya Lesti mempercayakan saya lagi untuk membuat baju yang lain untuk acara. Kan berarti saya sudah menciptakan standar yang sebenarnya lumayan tinggi untuk diri saya sendiri gitu, karena ekspektasi netizen berarti lebih lagi daripada itu gitu kan. Ya kurang lebih itu aja sih, jadi plus minus di balik senang itu pasti ada tanggung jawab yang lebih besar lagi dengan bikin baju yang alhamdulillah udah bagus gitu, karena untuk selanjutnya gimana lagi nih kalau misalnya dia mempercayakan baju yang lain ke aku. Tadi ada sedikit masukan, bismillah, mudah-mudahan dipakai di hari-hari selanjutnya. Sudah terbayang belum sih Kak Renzi untuk mau bikin dede nanti bikin seperti ini nih gitu? Sebenarnya buat lamaran kan aku pengen bedain sebenarnya. Lamaran kan sebenarnya acaranya walaupun pengen tetap mewah, mewah secara lamaran ya, bukan mewah yang terlalu berlebihan. Pengennya stepnya tuh naik gitu menuju acara puncaknya. Jadi aku bikinnya grafiknya dari bahan sebenarnya mahal atau murah itu tergantung nanti eksekusi akhirnya ya. Jadi bukan berarti bahan mahal udah pasti hasilnya bagus, dan bahan yang biasa aja hasilnya nggak bagus gitu. Jadi untuk lamaran ini aku bukan pakai bahan yang jujur bukan yang premium ya. Jadi semua orang mungkin itu terjangkau. Mungkin yang bikin mahal itu idenya satu ya. Yang kedua, eksekusi di payetnya itu. Sebenarnya kekuatan kebaya itu menurut aku tetap di payetnya gitu. Jadinya jujur bahannya masih biasa. Nanti aku akan tahap pelan-pelan naikin sampai hari H-nya. Untuk baju kan gak semuanya baju aku yang buat ya, ada beberapa lagi, cuman aku belum bisa sebut. Nanti itu aku pengen bikin grafiknya nanti makin bagus. Kalau boleh tahu idenya dari mana sih Kak Renzi? Ide sampai akhirnya terbentuk gaun seindah itu gitu kan, maksudnya sampai kepalanya Kak Renzi? Jujur kalau terbaik banget belum. Kalau misalnya Dede mempercayakan lagi ke aku untuk beberapa acara lainnya, yang pasti sih aku selalu nanya dari konsep acaranya apa dulu. Jadi aku selalu menggali dulu tuh yang kira-kira bisa aku jadiin dimasukin di desain bajunya gitu. Kayak konsep acaranya apa, pakai adat atau enggak, adatnya apa, nah baru aku cari tuh. Terus aku hubungi dari kisah-kisahnya Dede. Kayak kemarin kan sebenarnya jumlah bunganya itu ada 24. 24 itu kan sebenarnya tanggal jadinya Leslar gitu. Jadi aku hitung, nggak cuma asal naruh jumlah bunga. Terus yang bunganya bentuknya 3D tuh yang di punggung, aku buatnya kelopaknya 7 karena mereka tanggal jadi Leslarnya tuh bulan 7 gitu. Walaupun nih guys, sekalian aku klarifikasi ya, pada ngira itu kode kalau acara nanti mereka 24 bulan 7. Salah ya, silakan dicari lagi tanggal yang bener. Ya, nah kalau emang ternyata Lesti mempercayakan aku lagi, ya paling ya itu tantangan lagi kayak tadi aku udah sempat singgung, karena lamarannya yang alhamdulillah udah memenuhi ekspektasi orang, berarti kan aku harus bikin lagi nih, grafiknya naik lagi gitu, jangan sampai turun gitu kan. Misalnya kan kalau bikin baju udah ya alhamdulillah menurut orang bagus, terus berikutnya nggak turun grafiknya kan pasti kecewa gitu kan. Ya siap-siap lagi dan nanti kan nggak ada yang mau di DM netizen dengan komentar yang buruk kan gitu. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi untuk acara selanjutnya? Iya ada sih, cuma masih omongan-omongan sambil lalu aja. Ya doain aja biar saya dipercaya lagi, dan emang kalau ternyata aku dipercaya lagi, doain masih bisa memegang amanahnya biar bikin yang terbaik buat mereka gitu. Kak Renzi sempat bilang beban banget nih, apa karena fansnya yang gila-gilaan banget itu nggak sih Kak Renzi? Jadi sempat ada perasaan Kak Renzi yang maju apa mundur gitu ketika ngambil. Ya sebenarnya bukan untuk siapa aja sih, kayak kemarin kan kebetulan aku juga bikinin buat Aurel gitu kan, salah satu acaranya juga sama aja rasanya tuh memenuhi ekspektasi mereka nggak gitu. Karena sebenarnya aku orang yang nggak terlalu peduli ya, pasti balik lagi kita nggak mungkin bikin bahagia semua orang gitu. Tetap kebahagiaan kliennya adalah yang utama. Kalau mereka udah suka baru deh keduanya aku pikirin sesuai ekspektasi para penggemarnya atau enggak gitu. Jadi itu nomor 2. Tapi ya kalau emang ada yang masuknya komentarnya miring, kan baju show pasti ada. Kayak kemarin contoh baju show deh, walaupun 90% suka pasti ada misalnya 10% yang nggak suka. Kayak gitu sebenarnya udah ya udah biasa aja gitu. Yang penting tetap ya udahlah, yang penting Lestinya suka gitu. Jadi ya beban lah kalau nungguin
komentarnya mereka jujur itu ya, kalau emang itu pasti akan berlalu dengan sendirinya, tapi kalau emang ya tetap saya mengharapkan respon yang positif dari mereka. Nah, untuk next ini mungkin terakhir, next acara puncaknya dari seorang hubungan Leslar. Resti dan Bilar. Itu kan tadi di lamaran ada 7 bunga dan lain, nanti ada gak sih untuk Kak bajunya Renji terpikirkan? Harus ada, kalau memang pun saya bikinin salah satu baju nanti harus ada artinya lagi, harus beda dari yang pernah saya bikin sebelumnya, pasti harus ada bedanya biar spesial aja gitu. Jadi emang semacam itu baju yang memang dibuat khusus untuk Resti Kejora gitu, jadi bukan untuk pengantin pada umumnya. Udah ada bayangan untuk warnanya? Dede harus pakai yang ini nih. Karena kalau untuk warna itu ya saya biasanya nyesuaiin lagi. Misalnya nanti kalau misal Dede misalnya mau bikin baju untuk Dede untuk acara ini ya, oke, pasti aku nanya warna dekornya apa, hidungnya di mana, dan lain-lain gitu. Karena nggak bisa kita tahu-tahu milih baju secara sembarangan gitu, nggak bisa. Jadi banyak faktornya untuk nentuin baju orang untuk hari spesialnya itu kayak apa, dan itu berlaku untuk klien-klien saya yang lain. Kak Renzi, aku sempat ngeliat di IG story Kak Renzi. Ih, kamu kepo ya? Nggak dapat wawancara nih sama kamu nih, sampai kepo. sebegitu deketnya Kak Renzi gitu kan sama seorang Lesti, seorang Dede gitu kan, sampai gue culik nih calon hari bahagia, sampai diajak belanja apa gitu, cari bahan atau apa itu seperti itu ke seorang Lesti gitu ya, kan, maksudnya ikut turun tangan gitu. Bukan turun tangan sebenarnya, jadinya karena kan aku sama dia jadi kayak kakak adik aja gitu, jadi teman. Iya, kakak adik juga, dan kita secara karakter cocok gitu, kalau ngomong ya bercandaan aja, hampir dibilang gak ada filternya gitu. Jadi waktu itu aku terakhir tuh sebenarnya itu habis fitting terakhir baju lamarannya si Dede. Terus terakhir tuh ya, fitting terakhir. Terus biasa orang mau menuju hari pasti ada banyak pikirannya, pengennya refreshing aja. Terus kakak mau kemana, pokoknya Dede ikut, Dede lagi pusing gitu kan. Ya udah, akhirnya dia ikut aja mau ke Majestic. Tapi kamu jangan turun ya. Gitu aku bilang, kamu di mobil aja, aku ada perlu ke Majestic tapi nggak lama karena aku nanti jadi bodyguard jumpa fans. Jadi aku bilang, kamu di mobil aja, mau apa aku beliin. Akhirnya Dedi cuma mau rujak sama cilok, udah gitu aja. Jadi aku ke mobil bawain dia rujak sama cilok. Sampai sebegitu dekatnya hubungan kalian. Iya, abis itu aku jalan-jalan, terus Dede masih ada seserahan yang kurang, aku temenin nyari gitu. Nggak ketahuan kan? Iya bener, rapi banget ya. Rapi kayak jahitan. Nggak, terakhir mungkin Kak Renzi melihat ketika Kak Renzi tahu, padahal Kak Renzi bilang kan katanya dia mau ada lamaran tuh dari bulan Januari gitu kan. Nah, Kak Renzi sebagai orang yang mungkin paling dekat dan kenal si Dede gitu kan, dengan dari karakternya segala macam, dari sifatnya, ketika tahu dia punya hubungan sama Bilar, apa kata-kata pertama Kak Renzi melihat pasangan itu? Dari awal kan, jauh sebelum aku bikin baju lamaran kan, aku udah melihat mereka kan pertama kali ketemu tuh di acara dangdut ya. Jadi aku udah baca nih, kan banyak orang yang ngira mereka gimmick lah segala macam ya, jujur banyak mereka ngira itu. Banyak pun selama perjalanan menuju hari lamaran pun banyak yang bilang itu gimmick segala macam gitu. Sementara aku yang kenal mereka tuh udah tahu hubungan mereka di luar itu tuh kayak gimana gitu, dan aku udah ada feeling mereka nih pasti jadi nih gitu. Dan mereka cocok secara karakter gitu. Kayaknya aku udah ramelin, tinggal nunggu aja deh kapan tanggal jadinya gitu. Jadi kalau ada yang nanya benar nggak sih mereka, ya doain aja. Padahal aku udah tahu mereka tuh dibikin baju lamaran di aku. Jadi aku bilang ya doain aja, benar nggak sih? Ya insya Allah kalau jodoh juga nggak kemana. Doain aja, aku selalu bilang gitu. Jadi nggak pernah, iya mereka bikin baju lamarannya kok. Aku nggak pernah ngomong gitu. Jadi ya doain aja. Emang udah ngubungin lo belum sih buat bikin baju-baju ini? Ya belum sih gitu ya, tunggu aja gitu ya, pokoknya gitu-gitu deh. Berarti yang akad nikah juga doain aja ya, gitu aja ya, siapa tahu ya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.